Perkenalkan, nama saya M. Rafar Al-Kaisan Kurnia. Saya akan membawakan berita ubah masa jabatan pemimpin KPK jadi 5 tahun. Putusan MK dinilai multitafsir, problematis dan berbau konflik kepentingan. Gugatan pemimpin KPK soal perpanjangan masa jabatan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi MK dianggap syarat konflik kepentingan alias conflict of interest. Bahkan putusan yang mengabulkan gugatan masa jabatan menjadi 5 tahun untuk pemimpin KPK dianggap telah melampaui kewenangan MK sendiri. Pernyataan itu disampaikan praktis hukum J.J. Armstrong Sembiring. Putusan MK yang membuat norma baru dengan memperpanjang masa jabatan pemimpin KPK. Hal ini melampaui kewenangan MK karena Undang-Undang Dasar 1945 mengatur pemerintah dan DPR sebagai membuat undang-undang dan norma di dalamnya atau positif legislator, kata J.J. Armstrong Sembiring. Seperti dikutip di antara, J.J. Armstrong menilai perpanjangan masa jabatan pemimpin KPK bersifat multitafsir dan problematik sebab putusan MK nomor 112 PUU XX-2022 membuat jabatan pemimpin KPK yang awalnya hanya 4 tahun menjadi 5 tahun. Menurut dia, perpanjangan masa jabatan hingga penentuan syarat usia adalah kewenangan sepenuhnya pembentuk undang-undang. Artinya, open legasi polisi merupakan kebijakan yang hanya bisa dibuat oleh pembentuk beli itu sendiri, yakni pemerintah dan DPR. Jika merujuk berdasarkan referensi pada putusan MK sebelumnya, materi gugatan yang sifatnya open legal policy atau kebijakan hukum terbuka seperti yang diajukan Gurul Nufron, Hakim Konstitusi akan menolak gugatan tersebut, kata calon pemimpin KPK periode 2019-2023 itu. Ia berpendapat bahwa putusan MK secara implisit atau tidak langsung sudah mencaburi urusan DPR dengan mengatur masa jabatan dan batas usia pemimpin KPK. Dengan begitu, MK diduga secara tidak langsung juga terseret ke dalam muatan politik praktis. Apalagi putusan berlaku masa jabatan 5 tahun itu juga ditujukan kepada Dewan Pengawas KPK yang tentu bisa menimbulkan konflik kepentingan. Merujuk pada pertimbangan hakim, lanjut J.J. Armstrong pada halaman 17, tafsirnya adalah memberikan kepastian hukum kepada panitia seleksi pansel untuk segera bekerja. Akan tetapi putusan MK tidak bisa ditafsirkan sendiri sebab putusan itu tidak boleh berlaku surut. Dalam struktur manajemen tentunya menjadi tidak make sense jika jabatan Firly dan kawan-kawan ditambah 1 tahun lagi. Ini kacau semua anggaran sampai rencana kegiatan. Hal ini juga dapat membuktikan perencanaan yang sudah dipersiapkan menandakan tidak valid, tersistematis dan terstruktur, katanya menegaskan. Gugatan yang diajukan oleh Nurul Gufron menurut dia berkaitan dengan kepentingan pribadinya, yaitu mengenai masalah minimal umur pemimpin KPK. Setelah itu, Nurul Gufron memasukkan kembali gugatan yang berkaitan dengan masa jabatan pemimpin KPK. Gugatan Nurul Gufron mengandung konflik of interest, konflik kepentingan, karena pemohon mengajukan berkaitan dengan kepentingan pribadi versus ketentuan aturan hukum KPK, ungkapnya. Sebelumnya, MK memutuskan menerima gugatan pemohon Wakil Ketua KPK Nurul Gufron soal perpanjangan masa jabatan pemimpin KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Lewat putusan itu, Ketua KPK Firly Bahuri dan kawan-kawan akan terus menjabat hingga tahun depan atau masa pemilu 2024. Hakim MK M. Guntur Hamzah setuju bahwa masa jabatan pemimpin KPK seharusnya juga disamakan pemimpin 12 lembaga non-kementerian atau auxiliary state body di Indonesia seperti
Komnas HAM, KY, dan KPU yaitu 5 tahun. MK memandang pengaturan masa jabatan pemimpin KPK yang berbeda dengan masa jabatan pemimpin anggota komisi atau lembaga independen, khususnya yang bersifat konstitusional importance, telah melanggar prinsip keadilan, rasionalitas, penalaran yang wajar, dan bersifat diskriminatif. Kondisi itulah yang bertentangan dengan pasal 24D ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, masa jabatan pemimpin KPK seharusnya dipersamakan dengan masa jabatan komisi dan lembaga independen, termasuk ke dalam rumpun komisi dan lembaga yang memiliki konstitusional importance, yakni 5 tahun, sehingga memenuhi prinsip keadilan, persamaan, dan kesetaraan. Sekian berita yang saya bawakan.